Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Setelah terjadinya pertempuran brutal di Pulau Iwo Jima, pertempuran Okinawa menjadi perang paling berdarah dan dicatat sebagai serangan amfibi terbesar dalam pertempuran di Pasifik. Perang ini dimulai pada tanggal 1 April 1945, hingga Jepang menderita kerugian lebih dari 100.000 tentara yang tewas, tertangkap, ataupun bunuh diri. Diceritakan juga Okinawa sangat memiliki arti penting bagi sekutu, karena jika Okinawa jatuh maka Jepang juga dipastikan akan runtuh. Yaudah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Kisah bermula setelah pemusnahan Saipan saat markas besar Kekaisaran Jepang mengirim bala bantuan ke Okinawa meskipun sumber daya berkurang. Karena hal itu juga, Letnan Jenderal Ushijima diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat ke-32 untuk menggantikan pimpinan Jenderal Watanabe yang menderita kelelahan akibat perang. Dari situlah Umezu selaku ketua staf berkata bahwa mereka harus bertahan selama mungkin demi negara, serta tidak diizinkan untuk gyokusai, yakni bunuh diri secara terhormat daripada menyerah terhadap musuh. Selepas itu, Ushijima tiba di markas Angkatan Darat untuk mengambil alih komando. Ia juga didampingi oleh kepala staf bernama Cho Isamu, seorang yang dikenal memiliki pikiran terbuka dan bisa melakukan apa saja. Tak hanya itu, dikenalkan juga Kolonel Yahara selaku staf senior. Dia adalah lulusan Universitas Angkatan Darat yang pernah melanjutkan pendidikan di Amerika. Kemudian mereka pun melakukan rapat untuk membahas skema penyerangan, di mana para tentara akan menyerang dari dalam goa dan akan membangun benteng yang kuat di sebuah terumbu karang Okinawa. Maka karena waktu pertempuran ditaksir sudah semakin dekat, pemerintah memindahkan wanita dan anak-anak yang berada di Okinawa untuk mengungsi ke tempat yang lebih jauh. Begitupun 700 anak sekolah yang diangkut menggunakan 3 buah kapal pengawal. Mereka dididik untuk selalu mematuhi perintah dan tidak diperkenankan keluar dari dek. Berselang dari itu, markas besar kekurangan pasukan lantaran garnison dihabiskan untuk pembangunan benteng. Itulah mengapa mereka mengirim seorang ahli pembangunan lapangan terbang yang bernama Kolonel Kamai, di mana ia diberi wewenang untuk menyelesaikan proses pembangunan dan melakukan secara gila-gilaan hingga landasan berhasil dibuat hanya dalam waktu 10 hari. Pada tanggal 3 Oktober, Amerika mengerahkan 88.000 marinir dalam sebuah operasi iceberg. Seluruh landasan yang baru selesai mereka bangun dihancurkan oleh ratusan pesawat Amerika. Disusul serangan yang menenggelamkan banyak kapal sekaligus pelabuhan. Serangan terakhir pun ditutup oleh pesawat yang membakar sebagian kota, hingga satu-satunya bangunan yang bertahan hanyalah kantor prefektur. Setelah penyerangan itu, markas besar Kekaisaran kembali mempersiapkan diri untuk menjalankan sebuah rencana, di mana mereka membangun katak biru atau perahu kayu sebagai senjata bunuh diri yang penuh dengan bahan peledak. Tak hanya itu, mereka juga tersebar di beberapa pulau, di mana setiap skuadron memiliki 100 katak biru yang disembunyikan dengan hati-hati. Kemudian Ushijima mendapat pesan dari markas besar bahwa sebagian pasukan dari Angkatan Darat 32 harus dipindahkan ke Taiwan. Hal tersebut membuat mereka sangat keberatan, namun staf di markas tak peduli dan meminta divisi ke-9 selaku yang terbaik untuk dipindahkan secepatnya. Pada tanggal 24 Desember, Gubernur Okinawa pergi untuk menjalankan urusan resmi. Namun ia yang telah berjanji akan kembali, tiba-tiba tak memiliki kabar sampai beberapa hari ke depan. Keadaan itu pun disusul oleh sebuah pengumuman bahwa penduduk desa harus dievakuasi meninggalkan Okinawa. Kemudian Ushijima kembali mendapat pesan bahwa divisi 9 akan ditarik dan diganti dengan divisi ke-82, di mana informasi itu disambut dengan baik karena merasa bahwa markas tidak mengabaikan keinginan mereka. Namun keesokan harinya, harapan mereka pupus saat pasukan kembali dibatalkan lantaran markas besar rela mengorbankan Okinawa untuk melindungi daratan lainnya.
それは対極的な立場から、てめえら勝手に戦って勝手に死ねと言ってんだ。 Sementara itu, kepala bidang bernama Shimada dipilih untuk menjadi gubernur Okinawa selanjutnya, di mana ia mulai bekerja keras untuk mengevakuasi penduduk sipil karena Amerika ditaksir akan menyerang sekitar pertengahan Februari. Para warga sipil pun mulai melakukan evakuasi, di mana 200 siswa SMA secara sukarela dilemparkan ke berbagai unit untuk ikut dalam perang. Sementara pria yang lebih tua bergabung dengan pasukan loyalis darah besi dan menjalani latihan kemiliteran setiap harinya. Begitupun siswi yang perempuan, mereka melakukan praktek di rumah sakit militer untuk menjadi seorang perawat. Pada tanggal 18 Februari, invasi Iwo Jima dimulai hingga Amerika membantai pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Kuribayashi, di mana hal itu menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Okinawa akan menjadi sasaran selanjutnya. Maka untuk memperkuat pertahanan benteng, seluruh warga sipil yang masih sehat dipaksa menjalani proses perekrutan. Tibalah hari saat Angkatan Laut Amerika menurunkan serangan meriam, hingga sejumlah titik lokasi kembali dihancurkan. Maka dari itu siswi memulai keberangkatan sebagai perawat di rumah sakit Angkatan Darat. Berlaku juga untuk siswa dan guru yang direkrut menjadi perisai kaisar. Bahkan meskipun tak memiliki latar belakang militer, mereka dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan situasi perang yang menyeramkan. Selepas itu, sejumlah pesawat Amerika berhasil ditumbangkan Jepang lewat sebuah pertarungan sengit, di mana hal itu membuat mereka sangat bangga lantaran kerja keras selama ini memang terbukti. Namun ternyata Amerika membalas serangan terhadap dua pulau tanpa terdeteksi, hingga mengakibatkan garnison mundur untuk mencari tempat perlindungan. Melihat bahwa posisi penduduk desa sangat terancam, pasukan meminta agar diberi izin untuk berlindung ke dalam benteng. Namun karena warga sipil dilarang memasuki area pertempuran, mereka justru diperintah untuk bunuh diri massal daripada tewas di tangan musuh. Pada tanggal 1 April, Angkatan Laut Jepang mendapat pesan bahwa terjadi pengeboman di pantai bagian barat. Bahkan warna laut semakin tak terlihat karena saking banyaknya kapal Amerika ini diduga akan memulai invasi ketika tembakan selesai. Bersamaan dengan itu, 1.500 pesawat Amerika tiba sesuai dengan dugaan mereka, di mana Yahara memilih untuk menunda serangan dan menunggu saat yang tepat agar penyerangan ini menimbulkan elemen kejutan. Hal tersebut pun mereka sampaikan kepada markas besar. Namun para staf terlihat terkejut saat Angkatan Darat tidak melakukan perlawanan. Tak lama dari itu, tank Amerika menggempur wilayah bukit tempat pasukan berjaga di garis depan, di mana seorang prajurit berhasil melumpuhkannya, hingga tank itu berujung hancur dan terbakar. Namun karena sampai malam gempuran terus datang, pasukan memutuskan untuk kembali menarik diri. Kabar kemunduran pun membuat staf kekaisaran murka dan merasa bahwa pasukan hanya mementingkan dirinya. Karena untuk mencapai keberhasilan melawan Amerika, mereka harus bisa merebut kembali lapangan udara di Okinawa. Selain itu, mereka juga mendapatkan sebuah surat dari Angkatan Laut bahwa pasukan darat harus ikut turun dalam penyerangan umum. Maka saat pesan itu sampai pada Ushijima, para staf Angkatan Darat langsung dikumpulkan untuk melakukan musyawarah, di mana setelah berdiskusi yang matang, mereka akan turun langsung untuk memberikan malapetaka yang sebenarnya bagi pasukan Amerika. Begitupun Angkatan Laut yang menyatakan akan bergandengan tangan dengan Angkatan Darat. Mereka bertekad akan melawan kapal Amerika secara habis-habisan, di mana serangan ini juga menjadi bukti apakah kekaisaran akan berkembang atau justru binasa. Tak terasa 11 hari sudah mereka berjuang hingga korban mencapai 232 tentara. Selama itu pula, para seluruh divisi Angkatan Darat terus melakukan diskusi
tentang kapan waktu yang tepat untuk melakukan serangan besar-besaran. Namun kenyataannya tak sesuai dengan harapan mereka, karena rencana menyerang harus gagal saat Amerika lebih dulu menggempur lautan, bahkan menggunakan lebih dari 100 pesawat dengan gelombang torpedo yang sulit dihalau. 死に瀕したる者よ、その生涯無知のバックよけダメ。よせよせ、いちいち間に合うもんか。 Keadaan tersebut membuat seorang pasukan melaporkan bahwa mereka telah gagal dan tak mampu melewati serangan ini. Namun ia diminta untuk kembali pergi dan tidak diperkenankan menjadi pengecut dengan melapor tanpa membawa sebuah kabar baik. Keputusan itu membuat mereka mengambil langkah dengan tetap maju sampai titik darah penghabisan, di mana sang kapten membawa pasukannya untuk memulai pertarungan jarak dekat sesuai dengan kemampuan utama yang memang menjadi ciri khas pasukan Jepang. Sementara itu, divisi ke-62 tentara Jepang mulai melakukan perlawanan sengit. Namun sekuat apapun mereka berusaha mempertahankan diri, Jepang sukses terbantai karena kekuatan mereka tak sebanding dengan tank yang telah berkuasa. Selepas itu, Ushijima memberikan para staf kebebasan untuk membuat strategi selagi Amerika menunjukkan tanda kelemahan, di mana Isamu berencana untuk melakukan penyerangan tanpa mendengar pendapat Yahara bahwa kekuatan di garis depan terus bergeser. Akibat dari tindakannya, 2 batalion ditetapkan tewas dan sisanya terluka sampai rumah sakit dipadati oleh ratusan pasien. Hal tersebut membuat seluruh staf kembali dikumpulkan untuk melakukan rencana selanjutnya, di mana Isamu masih bersikeras memancing dalam pertempuran terbuka. Namun Yahara terus menentang karena hal itu merupakan serangan yang sia-sia. Hingga belum sempat keputusan diambil, ledakan terjadi secara mengejutkan. Melihat kondisi mereka telah berada di ujung tanduk, Isamu meminta Yahara untuk mati bersama dan mendukung rencana ia selanjutnya. Di hari berikutnya, benteng tiba-tiba didatangi oleh seorang warga yang mengaku membutuhkan tempat istirahat. Namun karena warga sipil dilarang menduduki area tempur, ia pun diusir dan segera pergi dari sana. Hingga tiba-tiba pada tanggal 4 Mei, serangan gabungan pertama mulai dilakukan oleh pasukan Jepang. Mereka pun menduga bahwa rencana kali ini akan berhasil. Namun secepat itu keadaan berbalik hingga banyak dari pasukan yang tewas berguguran. Begitupun di hari selanjutnya, serangan kedua kembali dilakukan dengan mengandalkan pertarungan jarak dekat, di mana nasib buruk masih menimpa mereka. Bahkan korban pasukan Jepang mencapai angka 5.000 orang. Mengetahui bahwa serangan semakin parah dan korban sulit ditangani, seorang pasukan mengantongi izin untuk berangkat ke markas besar demi meminta bantuan udara. Bahkan meski mereka tahu bahwa tindakan itu hanya akan membuang waktu, Yahara mengumpulkan seluruh staf untuk memberitahukan bahwa mereka akan pindah ke selatan demi bertahan hidup. Hingga kemudian Gubernur Shimada datang untuk memberitahu bahwa bagian selatan terdapat pengungsi berjumlah 300.000 orang, di mana hal itu kembali membuat mereka bimbang karena tak mungkin pergi ke tempat yang membahayakan keamanan penduduk. Untuk itulah ketua dari divisi 62 berkata bahwa pasukannya lebih memilih mati dibandingkan harus meninggalkan benteng. Selain untuk menghormati tentara yang telah Gyokusai, banyak juga pasukan yang terluka hingga sulit untuk membawanya. ここで玉砕したいのであります。30万の人間を助けてもらうことはできませんか。勝ってください。私は Berselang dari itu, pasukan yang ikut meninggalkan benteng mulai mengemasi peralatan sebanyak mungkin, di mana mereka hanya membawa beberapa orang yang sekiranya mengalami luka ringan dan meninggalkan mereka yang memang menderita luka parah. Hingga penutup dari perpindahan itu, ribuan orang memilih mengakhiri hidupnya secara mengenaskan.
50.000 pengungsi pun memulai perjalanan mereka dengan cuaca yang hujan. Namun meski demikian, mereka tetap menerobos jalan tanpa mementingkan orang lain. Tak peduli bahwa anggota tim mereka banyak yang jatuh dan tak bisa berjalan lagi. Keesokan harinya, pasukan Jepang masih melanjutkan perjalanan dengan rintangan yang jauh lebih sulit. Mereka kembali menghadapi gempuran Amerika, hingga banyak pasukan yang tewas dan berujung terpisah. Begitupun divisi 62 yang masih berada di benteng. Mereka jelas kalah telak saat sebuah tank menghantam dengan serangan meriam. Hingga setelah perjalanan panjang yang mereka tempuh, sebagian pasukan yang diisi oleh dokter dan para wanita tiba di sebuah lokasi yang jauh lebih aman. Begitu juga Yahara baru tiba di tempat tujuannya. Ia langsung dicecar dengan informasi bahwa seluruh batalion mengalami kemunduran. Terbukti saat sejumlah pasukan tiba di lokasi yang berbeda, mereka justru kekurangan pasukan karena lokasi telah dikepung oleh Amerika. Maka dengan terpaksa mereka merekrut sekelompok relawan wanita untuk ikut bertempur, menandakan bahwa Jepang benar-benar berada dalam situasi yang kritis. Namun sayangnya meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan, puluhan tentara berikut juga pejuang wanita terbunuh dengan tragis. Sementara itu, seorang pasukan pada akhirnya tiba untuk memohon bantuan udara, di mana permintaannya justru ditolak karena kesalahan Okinawa disebabkan ulah markas besar yang memindahkan divisi 9, serta dari Ushijima yang sempat mengabaikan operasi udara. Tak hanya harus mengalami desakan yang tak kunjung henti, 3 bulan pertarungan membuat Jepang sangat kekurangan pasokan air. Bahkan persediaan amunisi dan bahan makanan semakin menipis, disusul oleh fakta bahwa komunikasi dengan markas telah terputus. Oleh karena itu, semua guru dan siswa dibebas tugaskan, di mana mereka diharuskan pergi menyelamatkan diri dan berusaha melanjutkan hidupnya. Berselang dari itu, Ushijima memberi misi kepada setiap perwira staf untuk meninggalkan markas setelah melakukan penyamaran. Pasukan pun mulai tersebar di berbagai tempat untuk merayap di atas perbukitan. Namun satu persatu dari mereka tak ada yang mampu lolos dengan selamat. Sementara itu, Ushijima mendapatkan sebuah surat penghargaan dari markas besar atas kerja keras mereka selama ini. Tak hanya itu, Yahara juga menyampaikan bahwa jenderal Amerika yang bernama Buckner telah tewas dan mungkin akan mengurangi penderitaan mereka. Kendati demikian, mereka tahu bahwa kekalahan Jepang ditaksir tak akan lama lagi. Maka dari itu banyak dari mereka yang memilih mengakhiri hidupnya. Namun para wanita dan anak-anak tetap harus berjuang mencari tempat perlindungan. Bersamaan dengan itu, Amerika telah mengepung posisi mereka dan meminta warga sipil untuk keluar dengan menggenggam bendera putih. Namun karena tak ada satupun dari mereka yang menyerah, Amerika melemparkan bom gas hingga seluruhnya dibuat tumbang. Pada tanggal 23 Juni, Ushijima dan Isamu telah menyiapkan samurai untuk seppuku yang disaksikan langsung oleh Yahara. Seluruh pasukan pun diminta untuk berjaga di luar, di mana eksekusi terjadi bersama dengan pasukan yang masuk dengan tubuh bersimbah darah. Setelah kematian sang jenderal, sejumlah pasukan yang terdiri dari gabungan anak muda SMA tak mempunyai tujuan arah dan memutuskan untuk melawan sampai kematian menjemputnya. Sementara Yahara yang menjadi saksi runtuhnya Okinawa melihat tak ada satupun yang tersisa selain keadaan yang hancur dan sangat kacau.
Ia pun bertemu dengan penduduk sipil dan memilih mengajukan kata menyerah saat pasukan Amerika mengepungnya dengan senjata. Begitupun beberapa pasukan yang tersisa. Mereka masih meyakini bahwa bunuh diri dengan terhormat lebih baik daripada mengucapkan kata menyerah. よし、それでは一緒に死のう。女は行け、みんな。 saya sahoy garima Pertempuran Okinawa menjadi pertempuran terakhir Jepang melawan Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Dunia II. Menurut beberapa sumber, faktor persenjataan yang semakin unggul menjadikan divisi Amerika mempunyai kekuatan 5 kali lipat dari yang dimiliki divisi Jepang. Dan setelah hampir 3 bulan bertempur baik dari darat, laut maupun udara, pertempuran Okinawa berhasil dimenangkan oleh sekutu. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.